Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan mempelajari satu lagi alat analisis yang biasa dipakai dalam bidang agribisnis, yaitu analisis korespondensi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sedikit tentang konsep analisis korespondensi dan nanti bagaimana cara menganalisis data dengan menggunakan metode korespondensi ini dan memanfaatkan software SPSS. Analisis korespondensi adalah bagian dari analisis multivariat yang mencari hubungan antara dua atau lebih variabel dengan memperagakan baris dan kolom secara bersama dari tabel kontingensi dua arah dalam ruang vektor berdimensi. Nah, analisis multivariat itu adalah suatu metode statistika yang digunakan untuk analisis data yang terdiri dari banyak variabel serta diduga antara variabel tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam alat analisis korespondensi ini, maka data yang dipergunakan sifatnya adalah non-metrik. Dalam hal ini, jenis data yang dapat dipergunakan untuk analisis korespondensi adalah data nominal dan data ordinal. Nah, berikut saya berikan beberapa contoh yang dapat menggunakan alat analisis korespondensi. Katakanlah misalnya, saya ingin mengetahui produk yang saya hasilkan itu dibandingkan dengan produk-produk sejenis yang dihasilkan oleh pesaing saya. Sebenarnya di mata konsumen itu produk saya itu memiliki keunggulan pada atribut yang mana dibandingkan dengan produk-produk lain. Misalnya saja saya menghasilkan roti. Nah, banyak produsen yang juga menghasilkan roti. Maka dengan menggunakan alat analisis korespondensi ini, saya bisa mengetahui posisi produk roti yang saya hasilkan dari atribut tertentu dibandingkan dengan roti yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Nah, atribut yang kita pergunakan itu kalau itu terkait dengan produk, bisa misalnya harga produk, kemasan produk, kualitas produk, warna produk, kemudian keempukan dari produk tersebut, itu bisa kita pasang sebagai atribut yang yang bisa dimanfaatkan untuk membandingkan antara produk kita dengan produk-produk orang lain. Nah, dalam kasus penelitian yang empiris itu kita juga bisa melihat salah satu artikel yang dimuat pada jurnal Hortikultura dengan judul Analisis Korespondensi untuk mengetahui atribut unggulan jeruk pamelo. Jadi di dalam tulisan ini, jeruk pamelo itu kalau di mata konsumen itu memiliki keunggulan pada atribut yang mana dibandingkan dengan jeruk-jeruk yang lain. Kemudian artikel yang kedua itu dimuat dalam jurnal manajemen pemasaran. Dalam artikel ini seorang peneliti ingin mengetahui di antara berbagai macam merek produk white coffee itu posisi dari produk yang satu dengan produk yang lain itu memiliki kesamaan dalam atribut apa saja atau memiliki perbedaan dalam atribut apa saja di persepsi konsumen. Nah, itu merupakan salah satu manfaat yang bisa
kita pergunakan dengan menggunakan alat analisis korespondensi. Kemudian dalam contoh kali ini kita akan mencoba untuk melihat satu kasus. Misalnya kita melakukan sebuah penelitian untuk memetakan berbagai produk apel berdasarkan atribut yang melekat pada apel tersebut. Nah, kalau kita ingin memetakan ini, maka kita bisa memanfaatkan metode korespondensi. Nah, misalnya saja kalau kita mengenal jenis apel kan jenisnya bermacam-macam ya. Di sini kita contohkan misalnya ada 4 jenis apel. Ada apel mana lagi, Room Beauty, Washington, dan apel Fuji. Kemudian atribut yang ingin kita teliti yang melekat pada apel tersebut itu misalnya ada 4, yaitu keempukan daging buah, kemudian harga buah apel, warna apel, dan rasa buah apel. Dalam penelitian ini kita melibatkan responden sebanyak 250 orang. Maka bagaimana tahapan yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita menyusun kuesioner. Nah, bentuk kuesionernya bisa dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian dari kuesioner ini kita minta responden untuk mencentang mencentang kolom-kolom yang kosong ini. Jadi sel-sel yang kosong ini dicentang oleh konsumen. Misalnya saja kalau keempukan daging apel itu konsumen bisa mencentang di jenis apel apa saja. Ini terserah pada penilaian konsumen. Jadi nanti ini setiap konsumen akan mencentang. Kalau tidak dicentang itu artinya bahwa produk tersebut itu atribut yang diteliti itu sebenarnya menurut konsumen tidak melekat pada jenis apel tersebut. Misalnya kalau yang keempukan daging apel, seorang konsumen mencentang apel Washington dan apel Fuji, maka kemudian apel mana lagi dan Room Beauty itu tidak dicentang. Itu artinya bahwa menurut persepsi konsumen, apel Washington dan apel Fuji itu memiliki keempuan yang sesuai dengan yang mereka inginkan, gitu ya. Kemudian begitu juga dengan harga apel dan seterusnya. Nah, masing-masing responden itu bisa memilih bisa mencentang lebih dari satu jenis apel dikaitkan dengan atributnya ini. Kemudian setelah kita turun ke responden dan mendapatkan datanya, maka langkah yang selanjutnya adalah kita mentabulasi data. Nah, dari hasil tabulasi ini merupakan hasil tabulasi datanya. Ini kalau misalnya kita lihat di sini ya, bahwa kalau dilihat dari atribut keempukan daging apel, maka ada 150 responden yang mencentang apel Washington, 50 responden yang mencentang apel Fuji, dan mana lagi dan Room Beauty hanya 25 orang yang mencentang jenis apel tersebut. Begitu juga dengan harga apel. Jadi kalau harga apel ini yang mencentang yang mencentang untuk apel Washington itu ada 100 orang. Kemudian untuk apel Fuji dan mana lagi masing-masing hanya 25 orang. Dan untuk Room Beauty itu ada 100 orang. Dan seterusnya. Jadi ini adalah hasil dari tabulasi data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Nah, setelah kita mentabulasi datanya, maka kita bisa masuk ke software SPSS-nya. Jadi langkah yang pertama itu adalah kita membuat variabel name dulu. Kemudian di mana variabel name-nya itu terdiri dari atribut, kemudian jenis apel dan frekuensinya.
Nah, ini kemudian datanya kita masukkan ya. Datanya kita masukkan, data yang dari data yang dari tabulasi tadi kita masukkan, kemudian begitu juga dengan frekuensinya. Frekuensi itu data yang ada di sel di antara jenis apel dan atribut. Jadi yang kalau kita kembali ke atas ini adalah frekuensi ya. Data-data frekuensi itu ada di situ. Kemudian setelah kita membuat tabulasi di SPSS-nya, maka kemudian kita melakukan pembobotan pada data frekuensinya. Caranya itu adalah kita klik data, kemudian kita klik weight case. Setelah itu kita klik weight case by, ini diklik ya di sebelah sini. Kemudian kita masukkan data frekuensi. Kita masukkan data frekuensinya ke sini, kemudian kita klik OK gitu ya. Nah, kalau ini sudah klik OK, maka kita akan menemukan kita akan melanjutkan gitu ya kepada analisis korespondensinya. Jadi di analisis korespondensi ini kita akan mengklik ya. Selanjutnya ini ya, analisis korespondensi ini kita akan mengklik analyze yang ini ya. Analyze, kemudian kita cari dimension reduction. Nah, setelah ini kita klik yang korespondensi. Nah, kalau kita mengklik ini, maka akan keluar kotak analisis korespondensi yang seperti ini. Nah, kemudian di sini itu ada atribut, kemudian jenis apel dan frekuensi. Nah, kita masukkan saja yang atribut itu ke dalam row karena tadi atribut itu berada dalam posisi baris. Kolomnya itu adalah jenis apel, kita masukkan kolomnya. Kemudian kita klik define ring. Define ring ini untuk menunjukkan atribut ya, berapa jumlah atributnya, atribut nilai yang terkecil dari atribut dan nilai yang terbesar dari atributnya. Nah, kalau define ring tadi, kalau kita klik ini akan keluar minimum value. Jadi minimum value itu adalah tadi jumlah atributnya itu kan sama dengan 4 ya. Jumlah atributnya ada 4. Jadi nilai minimumnya adalah 1, nilai maksimumnya ada 4. Kemudian kita update, setelah itu kita continue. Begitu juga dengan yang kolom itu nanti juga sama. Jumlah kolomnya itu kebetulan juga ada 4. Berarti nanti nilai minimumnya kita klik 1, nilai maksimumnya kita klik 4. Setelah itu hasil dari define ring itu hasilnya seperti ini. Sudah ada isinya ya. Kalau tadi awalnya kan belum ada isinya. Selanjutnya kita akan mengklik ini ya, di bagian sini ada model. Model ini kita klik. Kalau model kita klik, itu keluarnya kotak yang ini. Kita isi saja dimension in solution itu 2, karena kita menggunakan 2 dimensi ya. Kemudian kita klik Chi-square, row and column means are remove. Ini diklik sama yang symmetrical. Kemudian kita lanjutkan ke continue. Nah, setelah ke continue, kita akan kembali lagi ke kotak yang ini ya. Setelah itu kita klik yang statistik. Nah, kalau kita klik yang statistik, maka kita checklist yang koresponden tabel. Kemudian kita klik continue. Nah, ketika kita mengklik continue, kita akan kembali lagi ke kotak ini. Nah, setelah itu kita klik yang plot. Nah, kalau kita klik yang plot, kemudian kita klik bplot. Bplot dan display all dimension in the solution. Kemudian continue, kita klik continue ya. Setelah kita klik continue, kemudian kita klik OK.
Nah, setelah klik OK, maka akan keluar output analisis korespondensinya. Jadi yang pertama ini menunjukkan tabel kontingensi ya. Tabel kontingensi atau tabel korespondensi yang menunjukkan tadi ya sebenarnya datanya kita ya, misalnya yang tadi untuk apel Washington dilihat dari daging buah atau keempukan daging buah ada 150 konsumen yang memilih. Kemudian kalau dilihat dari harga ada konsumen yang menyukai harga pada 100 konsumen yang menyukai harga pada tabel Washington. Dan hanya 80 orang misalnya yang memilih bahwa yang memilih rasa buah dari apel Washington. Kemudian yang ini adalah summary ini itu menjelaskan bahwa ini ada 3 dimensi ya. Sebenarnya yang kita pakai adalah dimensi 1 sama dimensi 2. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya dimensi 1 itu sudah bisa menjelaskan data itu sebesar 69%. 69%. Nah, kemudian kalau kita tambahkan dengan dimensi 2-nya 25%, sehingga kalau diakumulatifkan sebenarnya dari hasil data itu data yang dipetakan itu nanti memiliki tingkat kevalidan yang cukup baik ya, yaitu 93,9%. Nah, kalau kita lihat dari chi-square-nya juga ini signifikan pada tingkat alfa sebesar 1%. Nah, hasil akhir dari pemetaan korespondensi itu seperti ini. Nah, cara membacanya itu kita lihat ya. Yang lingkaran biru itu adalah atribut dari buah apel. Kemudian yang lingkaran hijau itu adalah jenis apel. Jadi kalau di sini lingkaran hijau, oh ini jenis apelnya adalah Room Beauty. Yang Washington ada di sini, yang apel Fuji dan mana lagi. Itu letaknya agak berjauhan ya. Letaknya agak berjauhan yang menunjukkan bahwa antara keempat jenis apel tersebut itu sebenarnya memiliki memiliki kalau menurut persepsi konsumen itu karakteristiknya tidak sama begitu ya. Nah, kemudian kalau konsumen, nah kemudian kita lihat yang tanda-tanda biru, yang lingkaran biru-biru ini adalah menunjukkan atribut. Nah, di dalam analisis korespondensi itu kita membacanya adalah berdasarkan kedekatan antara jenis apel dengan atribut buah apel. Jadi kalau kita lihat di sini, Room Beauty itu berdekatan dengan harga buah apel. Jadi harga buah ya. Jadi menurut menurut konsumen itu bahwa Room Beauty itu memiliki harga yang cocok di mata konsumen. Kemudian kalau apel mana lagi itu kalau menurut konsumen itu atribut yang paling diingat oleh konsumen adalah pada rasa buahnya ini. Jadi atribut ini saling berdekatan. Kemudian kalau atribut Washington ini lebih berdekatan dengan daging buahnya, keempukan daging buahnya. Begitu juga dengan apel Fuji itu lebih dekat dengan atribut warna buah. Jadi inilah merupakan pemetaan dari jenis apel berdasarkan atribut buah apel tersebut. Jadi ini masing-masing ternyata di mata konsumen itu masing-masing apel itu memiliki kedekatan dengan atribut tertentu. Jadi kalau Room Beauty itu di persepsi konsumen itu dekat dengan harga buah. Kemudian kalau mana lagi itu lebih dekat dengan atribut rasa buahnya. Kemudian kalau Washington itu lebih dekat dengan atribut keempukan daging buah. Dan kalau Fuji itu lebih dekat dengan atribut warna buah. Nah, informasi ini perlu diketahui oleh
produsen apel untuk mengetahui bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh konsumen untuk memperbaiki untuk memperbaiki posisi apel tersebut di mata konsumen. Nah, begitu kira-kira untuk penjelasan tentang analisis korespondensi. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengajarkan cara menyelesaikan satu persoalan atau penelitian yang memanfaatkan analisis korespondensi tadi. Jadi tadi setelah kita mendapatkan datanya kan sudah kita tabulasi ya, hasilnya seperti ini. Maka langkah yang pertama kita adalah kita memberikan nama variabel. Yaitu nama variabelnya ada atribut, ada apel, ada frekuensi. Nah, kemudian jenis datanya itu ya atribut dan apel, ini jenis datanya adalah data nominal, kemudian frekuensi adalah scale. Nah, setelah itu kita akan tahu bahwa atribut itu, jumlah atribut itu ada 4 ya. Jumlah atributnya kalau di sini tadi kan jumlah atributnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Lah, untuk masing-masing atribut itu kita kasih nama. Jadi kita define di sini di variabel name ini ada data ada define variabel properties. Jadi kita klik di sini. Jadi kalau misalnya ini tadi ada atribut apel begitu ya. Kemudian kita continue. Nah, di sini kita kasih labelnya atribut buah apel. Kemudian di sini kita kasih value. 1 menunjukkan atribut daging buah. Kita ketik di sini. 2 menunjukkan harga buah. 3 mewakili warna buah. 4 mewakili rasa buah. Nah, kalau sudah berarti nanti kita klik OK di sini ya. Kemudian begitu juga dengan yang kita klik OK nanti kalau ini sudah, karena ini sudah ada isinya ya, tadi sudah kita isi. Kemudian begitu juga dengan yang apel. Apel itu kita perlakukan sama, data ada define variable, kita masukkan misalnya jenis apel. Nah, kita continue. Kebetulan ini juga sudah saya isi jenis apelnya ya, bukan jenis apel. Kemudian ini kebetulan apelnya itu juga ada 4. Yang 1 menunjukkan Washington, 2 Fuji, 3 mana lagi, dan 4 Room Beauty. Kita klik OK. Nah, kemudian setelah itu setelah kita memberi nama variabel view ya, kemudian kita ketikkan datanya. Satu. Nah, ini kalau kita ingin mengetahui satu apa, itu kita bisa lihat dari sini, yaitu daging buah dan apel Washington. Kalau kita tadi lihat di sini, daging buah dan apel Washington ini 150. Jadi frekuensinya kita isi 150. Daging buah dan Fuji. Daging buah, bukan daging buah, Fuji 50. Jadi kita isi 50. Daging buah dan mana lagi kita isi 25. Daging buah dan mana lagi kita isi 25. Jadi frekuensi ini adalah hasil dari tabulasi. Ya, kita sesuaikan dengan tabulasinya. Nah, setelah itu, setelah kita berhasil untuk menuliskan data-data di sini, maka langkah yang selanjutnya adalah kita membuat pembobotan. Jadi caranya adalah data yang ini kita klik, kemudian kita weight case ini kita klik ya. Nah, yang kita bobot ini nanti sebenarnya kan kalau aslinya seperti ini ya. Jadi yang kita bobot itu nanti adalah, ini bisa seperti ini, sebentar ya.
awalnya itu bentuknya seperti ini. Nah, nanti yang kita bobot itu adalah kita klik yang ini, weight case, kemudian frekuensi ini kita masukkan, kemudian kita masukkan ke sini. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita baru melakukan pengolahan pada analisis korespondensi. Caranya adalah kita klik analyze ini, kemudian klik ini dimension reduction ini ya. Kemudian korespondensi, analisis korespondensi yang itu. Nah, awalnya sebelum diolah itu bentuknya seperti ini ya. Nah, nanti saudara masukkan yang menjadi row tadi kan atribut. Nah, atribut dimasukkan ke sini. Setelah itu yang menjadi kolom adalah jenis apel. Jenis apel dimasukkan ke sini. Nah, setelah itu kita define ring yang saya jelaskan tadi. Yaitu define ringnya itu tadi kan ada 4. Nilai yang paling kecil adalah 1, nilai maksimumnya adalah 4. Kita update, setelah itu kita continue. Nah, ini akan yang tadinya tanda tanya ini sudah berubah 1, 4. Sekarang yang di kolom juga sama. Yang kolom tadi kan jenis apelnya juga ada 4. Nilai yang terkecil adalah 1, nilai yang terbesar adalah 4. Kemudian kita update, kita continue. Nah, setelah kita selesai ini, maka kita buka model. Nah, modelnya kita isi ya, dimensi in solution itu 2, klik G-square, kemudian yang ini ya, row and column means are removed, ini kita tidak pakai, kemudian symmetrical, terus continue. Nah, yang statistik itu kita contreng satu saja, koresponden tabel, ini kita contreng, kemudian kita continue. Setelah itu yang plot, itu kita contreng yang bplot. Kemudian display all dimension in the solution, continue. Nah, setelah selesai semuanya, kita klik OK. Nah, ini tadi outputnya yang saya jelaskan di awal tadi, itu ada di sini. Jadi inilah hasil dari analisis korespondensi seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi melalui GCR. Saya akhiri, terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.